Infinity Series. Inilah dia, Bigetron Alpha versus EVOS Legends. Yes, dan kita akan langsung masuk ke dalam lane of down, melihat pertandingan antara Bigetron dan juga EVOS kali ini. Matt harus menghadapi langsung ke arah seorang Clover, yang pastinya udah ada satu informasi kalau Bajan berada di area top lane juga, cuma masalahnya Iron Hook-nya belum berhasil connect ke arah siapapun. Yes, bahkan kali ini ada pergerakan recall yang dilakukan sepertinya. Karena dari awal game poking damage, saling beradu, area of effect ini akan ada di area mid lane. Yes, dan ini item dari Pendragon sendiri, first item Swift Boots, nambah attack speed. Wow. Dan level 3 buat sekarang, apalagi menengok dari 1 menit pertama seperti ini. Kita menengok bagaimana agresivitas belum terjadi sama sekali, hanya poking damage saja, hanya saling baku hantam saja. Laning phase seperti biasanya tidak ada yang begitu agresif, dan menengok dari kedisiplinan para pemain sepertinya tidak akan ada yang bergerak, karena Bigetron Alpha kita tahu sendiri, mereka sangat suka bermain di late game. Betul sekali, potensi late game yang luar biasa juga sebenarnya diamankan ya kalau kita lihat dari potensial hero-nya. Cuman untuk saat ini Turtle memang sudah spawn bekas satu, Aduh, berhasil connect karena seorang Max bakal langsung di follow juga dengan seorang Pendragon, tapi hanya menjadi satu pancingan saja, hanya menjadi satu pressure saja, sementara Kayeye yang bakal menjadi satu target utama dari EVOS Legends. Oke, disengage begitu saja dilakukan, dan Dragon masih punya 2 bar HP, sementara Persik mengincar ke belakang, 2 bar HP digerakkan, dan bahkan langsung lethal counter, dipaksa untuk mundur, retribution secure, dan bahkan max level 5 Turtle untuk Bigetron Alpha. Ini menjadi keuntungan yang luar biasa tentunya untuk Bigetron Alpha di match awal di early game yang kali ini, tapi masih belum menentukan, masih banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dengan adanya EVOS Legends. Early advantage yang mereka punyai dengan membawa Julian apa belum terlihat jauh ini, dan juga Lilia yang terkenal dengan hero first blood belum bisa memberikan damage dengan Angry Gloom ya. Iya, dan bahkan di bagian atas sendiri ini matnya bisa ditinggal tadi oleh Ki untuk melakukan farmingan juga. Jadi nggak terlalu terganggu sebenarnya untuk farming pattern dari Bigetron Alpha. Wah, ini yang aku suka dari strat dengan menggunakan Cloud ya. Farming 2 lane di lane yang berbeda, apalagi dengan movement speed yang kita tahu bahwa ini akan menambahkan regen power dari Clover itu sendiri. Sementara untuk dari segi pemilihan item, mau tidak mau berarti dia tidak akan langsung memilih kepada satu buah Demon Shush. Dan Clover belum terlihat sama sekali, tidak ada detektor juga. Mungkin akan lebih bermain aman, dan buat sekarang akan kita lihat Clover dengan satu buah pergerakan freestyle recall dan kembali dengan battle mirror image. Oke, Good show, Clover. Good show. Thank you. Thank you banget. Kemudian tapi Persik dalam ancaman, masih punya Sword dan malah Max yang tertangkap begitu saja Baju dengan Iron Hook-nya. Jamin ke depan, first blood akan diamankan oleh Clover sebagai gold laner. Wow, hilang dalam sekejap. Itu udah ada satu ultimate yang sudah dibuka juga dengan 16 dari Ki. Tapi masalahnya belum bisa connect ke arah siapapun, dan langsung dibalesin dengan adanya seorang Bajan. Tapi kali ini kita masih melihat juga Pendragon masuk ke arah di kota terlebih dahulu. Lompat dengan Polystorm yang memang masih available, tapi saat ini engage lagi, nggak mau lagi terlalu terburu-buru. Meanwhile di area top lane juga terjadi pertukaran dari segi damage-nya. Hanya memberikan beberapa source skill saja untuk mengusir dari masing-masing para pemain. Henki, Kayeye yang kita kenal tentunya dengan setup inisiasinya yang sangat amat disiplin, sangat amat sabar. Bahkan lihat bagaimana cara setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha buat sekarang udah mulai mengetahui beberapa pergerakan dari Clutch. Salah satunya Polystar jump in ke depan, Sorizo mencoba untuk memberikan damage, tapi ternyata Rio manipulasi langsung di bawah. Clutch juga masih memiliki satu buah sprint pop out ke belakang, dan melihat Clover mengusir Mat. Ini benar-benar damage deal yang tinggi sekali diberikan di area river. Oke, tapi semisal dari turtle-nya juga bisa diambil tadi oleh Bigetron Alpha, kita tahu bahwa masih ada pertukaran juga yang dilakukan oleh EVOS Legends, di mana Masya ini masih terlepas, masih terbebas, dan masih tetap untuk melakukan push di bottom lane. Dan temponya disamain. EVOS Legends tahu ini Bigetron Alpha. Mereka nggak bakal bermain terburu-buru, mereka nggak bakal main agresif, mereka benar-benar samain temponya pelan-pelan tapi pasti. Kita ikutin aja apa maunya, kalau kita bisa dengar apa kata dari EVOS Legends. Tapi kalau melihat kali ini, satu peluru udah melempar ke Selamat belum connect ke arah siapapun, tapi kali ini mungkin akan memberikan satu pressure lebih dahulu dengan 16 connect ke arah satu pemain, langsung dijamin cash karena masih ada level counter yang bisa dibuka. Moreno terhilang, mendapatkan satu pemain di sana dengan real world manipulation yang bahkan karena juga Flexions masih ada di sana. Oh my god, langsung ada counter setup yang manis sekali dilakukan oleh satu sosok jungler kita, Versik. Dia mengincar ke area belakang, dia mengincar ke cancellation-nya dengan menggunakan satu enhance chain. Bajan dan juga Kayeye ditukarkan begitu saja dengan satu momen. Ki yang tadinya udah setup dengan bagus, di cancel begitu aja dengan satu enhance chain, Omawa. Yes, tapi itu masih untuk roamer dan juga roamer sementara. Kalau kita melihat lagi dan lagi ini duel yang terjadi di bottom lane yang menurutku harus kita highlight banget sih, karena ini akan menentukan siapa yang bakal unggul untuk bisa roam lebih jauh lagi. Dan siapa yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu? Karena menengok dari Pendragon, kita belum melihat satu rotasi sama sekali sebelum mungkin jadi Guardian Helmet. Ya, terus belum pecah turretnya. Oh, turret. Berarti nungguin ke arah turret terlebih dahulu. Objektif mungkin? Iya. Poin yang bagus sebagai EXP laner, menengok dari Esmeralda selalu berjalan-jalan. Iya, Esmeralda-nya jalan, oke, kita ambil turretnya, kita ambil objektifnya, baru nanti dia bakal follow up. Oke, Blazing Duet jump in ke depan, ternyata Rio Manipulasi dilakukan
Hengki tidak bisa bertahan hidup, tapi ternyata Blade of Despair didapatkan sama seorang Mat dengan satu bonus di arah top lane. Objektif turret tanpa adanya pertukaran sama sekali kali ini. Killnya tidak akan dijadikan 1 untuk 1. Ya, belum ada pertukaran yang terlalu worth it kali ini. Satu outer turret berhasil diamankan. Memang tapi Pendragon udah mulai mendekat ke arah tubuh dari seorang Blade karena tentu udah spawn juga bakal menjadi satu momentum zoning out yang bagus. Oke. Kalau misalnya berhasil, tapi Zorino juga akan melakukan hal yang sama. Zoning out sama-sama kali ini Versik, tapi masih benar-benar free banget di area depan. Iron Hook tidak yang sama sekali, sementara langsung ada aspek pergerakan dengan Retribution. Versik mendapatkan satu turtle walaupun dia kalah level. Lethal counter tidak berpengaruh sama sekali, dan malah kali ini ada dua manipulation. Dominant gas, lay down Nimbus Passion. All in untuk Versik. Pertukaran satu-satu, tapi Ki masih mampu untuk bertahan dan tidak ada trash kill. Versik down for nothing. The Still Survive kali ini dengan larinya satu tarikan, tapi memang itu combo yang luar biasa kita ngelihat. Namun belasnya connect, nih biru passionnya juga connect, dan ini emang membuat dari Bikin Alpha udah mulai mendapatkan keuntungan meskipun belum terlalu besar, tapi dari segi objektif mereka dapetin satu turret, bahkan turret di area tengah pun udah mulai tergigit sedikit demi sedikit. Sorizo, Oracle. Unik banget Om Wawa. Oracle barusan aku lihat dari Sorizo di menit awal seperti ini. Menengok dari Sorizo yang sedari tadi awal-awal kita melihat flanking powernya dilakukan. Dan bahkan dia mengamankan item counter dari Dominance Ice terlebih dahulu. Yes, mungkin Enchanted juga udah ada pastinya ya sebagai Mungkin. first item dia. Dan ya itu adalah preemptive move sebenarnya dari Sorizo. Oh, lewat manipulasi dilakukan strike. Tidak bisa bertahan hidup, tapi buat sekarang ada efek yang membalas lagi. Dan ternyata Moreno mempertahankan dirinya dengan satu pergerakan dari Wonder Trajan, dan tidak ada yang melihat hal tersebut. Iron Hook dari Bajan tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Dua objektif turret diamankan secara gratis, dan itu dari Bikiran Alpha play yang benar-benar mengcounter bagaimana pergerakan dari EVOS Legends. Dapat satu outer turret, dapat dua eliminasi ke arah seorang Knight dan juga ke arah seorang Bajan. Kurang untung apa lagi, tapi ada sedikit fun fact terlebih dahulu. Di anti-LI di scene yang ke-9, Max yang menang memiliki banyak comfort pick assassin dan belum pernah memakai Balmond. Level ke-12. Efek Ice Queen One pun sudah dimiliki oleh Moreno. Parah lebih tepatnya bagaimana slow effect dari Von Crystal. Dan buat sekarang Matnya juga mendapatkan objektif poin lainnya. 3 turret sudah hilang. Outer dari EVOS Legends sudah mulai rontok. Bigetron Alpha benar-benar bermain dengan pasif tapi objektif. 2,3k gold hilang begitu saja. Sorizo mengenakan target kali ini, tapi tidak dikejar. Pendragon juga tidak bakal sampai ke arah Sorizo karena sprint sudah dilakukan. Mat mencoba untuk mundur ke arah belakang, sudah mulai ada pergerakan balasan. Pendragon mencoba untuk turning out. Ki langsung menangkap ke depan sana. Pendragon juga sprint pop out, dibalaskan 5 melawan 4 karena posisi konsil dilakukan. Bajan mencoba untuk membeli waktu di depan. Reward manipulation juga masih tahan, masih ada runner apa di depan. Cover dalam ancaman dan mencoba untuk melakukan satu pergerakan dengan Voice Armor. Udah langsung ada pergerakan reward manipulation, tapi lalu diamankan oleh Max di belakang. Lethal counter tidak bisa sendiri lagi. Bajan bakal tumbang searah depan. Right langsung coba untuk di-engage oleh teman-teman dari Bikin Alpha, tapi sekarang sepertinya dengan sprint pop out yang dia miliki tidak akan bisa tertangkap sama sekali. Lagi-lagi permainan yang begitu rapi diberikan oleh Bigetron Alpha dengan setup yang bagus banget. Nomor 16 yang tepat juga ke arah satu pemain dan juga zoning out membuat dari Max bisa mendapatkan Lord mereka dengan sangat amat tentram. Dan ini dia untuk itemization yang Wawa. Ya, situ tadi nomor 16 yang sangat pas banget ya, karena di cover juga dengan adanya retri dan lethal counter, dan Esmeralda-nya Enchanted Talisman Oracle, dan dia sudah punya Blade Armor sekarang. Dan ini Versik bakal sulit untuk bisa maju ke depan selama Lolitanya juga masih menjaga di garda depan. Harus bisa dicicil dulu. ya. Bener. Karena sekali dia lompat ke depan, dia udah pasti all in. Apalagi udah ada Radiant Armor. Nah, Dari seorang Max. Ini mana untuk saat ini Balmond yang udah punya Radiant Armor, udah punya Curse Helmet. Makin sulit lagi untuk disantap terlebih dahulu. Apalagi Hengki Kayaye hampir mendapatkan satu nomor 16 menuju kepada bagian bottom turret. Ya, nampaknya hanya mencoba untuk memberikan zoning out terlebih dahulu supaya Lordnya setidaknya bisa memberikan sedikit cicilan meskipun ini masih Lord yang pertama. Dan Bigetron Alpha sejauh ini mereka masih cukup mendominasi dengan perbedaan 4.900 gold. Makin sulit lagi untuk menyentuh ke arah Moreno. Ice Queen One, Winter Truncheon, Wah. sprint pop out dia punya juga. Pendragon bahkan belum menyentuh ke arah belakang nih. Spekulasi awal kita yang kali ini Yves-nya tidak akan bisa bermain, ternyata malah dengan bebasnya dia bermain karena cover atau bayang-bayangan dari Lolita. Benar-benar. Lolitanya benar-benar bisa ngeganggu banget ya di garis depan. Karena kita tahu Lolita di biasanya kalau dia lagi ada di garda depan, Lilia pastinya yang bakal ngebayangin dia. Tapi yang sekarang adalah follow up dari Bigetron Alpha yang menurutku di sini adalah bagus banget. Esmeralda juga selalu bisa masuk. Ngebuka teamfight-nya juga gak ragu. Apalagi menengok dari objektif secure dari Bigetron Alpha. Lord tadi barusan benar-benar jadi kontes yang sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman dari EVOS Legends. Infos, bener. Dan juga itu posisi di mana dari si Sorizo dia lagi recall. Ya, Dia lagi recall karena dia one bar HP. udah sekarat, Iya. pop out ya kan. Jadi tidak ada kesempatan lagi kalau seandainya mau melanjutkan teamfight. Namun ternyata ketika kembali lagi ke dalam arena pertandingan, dia udah full HP buat sekarang. Yes. Ya, dan jangan lupakan juga kalau hero baru Frederin udah hadir ya Udah, di dalam kemarin. Land of Dawn. Jadi buat kalian jangan lupa untuk beli skinnya dengan harga 51 diamond doang. Murah banget. Langsung aja teman-teman di dalam in-game-nya di shop.
Dan buat sekarang langsung ada pergerakan yang mungkin akan sedikit lebih ofensif. Langsung ada lagi ke depan, boleh kita bagus pop up. Bisa dalam mulai teman-teman nggak bisa. Pendragon dengan thunderclap-nya menepuk bagaimana serangan dari Bikiran Alpha ini ditutup dengan satu reward manipulation. Tidak ada korban jiwa lagi. EVOS Legends mendapatkan 1 poin yang mahal dengan high ground defender mid laner yang akhirnya mereka tangkap dari tadi terlepas. Akhirnya. Itu yang dibutuhkan. Serangan kejutan tadi konsil langsung dibuka, Yes. Bloodhound langsung dipakai. Digigit. Ya. Dan itu Lolitanya nggak bakal bisa setup mau nggak mau. Betul, dan emang itu yang mereka butuhkan karena Lord yang kedua udah mulai hadir lagi dalam lane of ground. Pastinya ini ngebuat juga Lolitanya nggak bisa masuk ke bagian depan, nggak bisa ada setup yang dibuat. Tapi lihat mereka dari seorang kayak dan juga Matt bahkan Clover yang mencoba memberikan satu counter initiate-nya dengan satu shot yang ternyata membuat gak ada damage yang bisa masuk sejauh ini. Langsung ada Palistar Moon jump in ke depan, coba untuk bertahan tapi Sorizo bakal tumbang sendirian. Momentum biasanya kena ke arah satu hero yaitu adalah Bajan. Sementara dia di arah belakang Clyde mencoba untuk memberikan dealing damage dengan slow effect yang Henry Zulu pun dilakukan, tapi ternyata Persik mencoba untuk membubarkan pasukan dari Bikiran Alpha. Henki masih selamat sementara Pendragon terjebak di ruang Rosalia. Dan Wesker langsung mencoba untuk mendapatkan satu dengan Mat sebagai bonusnya dia pegang Malefic Roar. Namun masih mau lebih untuk teamfight-nya. EVOS Legends masih bertahan di dalam sebuah teamfight-nya. Max pun sudah mulai kelihatan, Immortal sudah ada di tubuhnya. Sementara Persik juga sudah mulai baku hantam di arah depannya. Saling bertatap wajah, Glover langsung jamin ke depan dengan satu pergerakan dominator, tapi ternyata Glover malah tumbang sendirian. Spraydown begitu saja dilakukan dan sementara di depan Retribution Persik langsung mengamankan satu momentum. Lord yang kedua secure by EVOS Legends. Tapi itu kan dengan 3 pemain, apakah ini worth it atau enggak? Seharusnya di sini Lordnya hanya akan menjadi 1 atau 2 kali Lord buat super giveaway. minion, bener. Hanya akan menjadi ya makanan untuk Bikiran Alpha, tapi setidaknya EVOS Legends mereka udah nge-buying time lagi untuk bisa masuk lebih dalam menuju ke late game di mana Pendragon akan bisa menunjukkan bahwa dengan full item defense nanti dia akan acak-acak lini belakang. Wah, ini yang bakal kita tunggu karena Lordnya udah mulai langsung di-engage begitu aja dan ya sepertinya seperti biasa kita udah melihat bagaimana dengan kuantitas hero yang lebih sedikit, Nevin. Jadi teamfight-nya tidak akan lebih optimal. Ya, selain kali ini kita melihat juga pergerakan dari Bikiran Alpha yang udah mulai mendominasi, menginvasi bahkan ke area purple buff dari EVOS Legends. So, Versik untuk beberapa saat ke depan akan kekurangan dari segi satu buffnya, tapi ini nggak menutup kemungkinan buat EVOS Legends lagi-lagi bisa membalikan keadaan. Late game power. Tinggal gimana nunggu bagaimana tadi Wind of Nature yang terpop out atau bahkan Winter Tension yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Oh ya, Belum terlihat sama sekali. Ini sebenarnya dari Bikiran Alpha kalau mereka bisa kembali memancing mesin 2 Triclover terlebih dahulu Oke. kan, itu bagus banget dari buat Bikiran Alpha. Masalahnya, Itu ngebuat mereka tadi bisa follow up buat Lord yang kedua, mereka bisa start. Mat sudah selesai dengan Haskell Omawa. Oke, itu dia. Ini PR utamanya karena kita tahu bahwa Haskell sangat cepat sekali untuk memberikan HP dengan basic attack. Dan berarti bahwa dari Blazing Duet ini udah harus bisa menjauhi mungkin ya posisi dari Beatrix dari Mat. Oke. Ya, tadi kita sempat melihat juga Blessing Duetnya di pop up, hampir bisa ngadepin 3 pemain, tapi Setuju. langsung di comeback di snowball dengan adanya Patrick. Ya ini dia Blazing Duel yang kita maksud. Bagaimana Wind of Nature ternyata tidak menjadi jawaban. Dan buat sekarang di live camnya Pendragon sepertinya sedang mengejar dan melakukan sebuah setup yang kali ini. Langsung ada Ancient. Sementara lihat di depan sana. Max tumbang dengan Immortal yang pecah. Cover mengincar ke belakang dengan Blazing Duel. Buat sekarang Sorizo juga mencoba untuk bertahan. Masih punya Immortal. Henki tumbang sendirian. Immortal pecah. Satu demi satu Iron Hook-nya juga miss untuk sekarang. Max mencoba untuk kembali dan ke arah bagian top lane. Max gak punya jalan pulang dan tumbang terkena satu enhance chain di bagian top lane. Persik cut this kill. Wah, tapi lihat berapa banyak resource yang harus dibuang oleh EVOS Legends hanya untuk mengejar ke arah seorang Mas. Masih sama bisa aku bilang karena kali ini dari EVOS Legends sudah mulai mengejar ketertinggalan dari segi gold mereka dan udah mulai fokus ke area mid lane nampaknya dengan clearing wave yang begitu cepat seharusnya dan juga dari seorang Moreno gak boleh terculik untuk kedua kalinya. Oke, fight mulai menegang sepertinya setelah Max tumbang untuk dalam jangka waktu yang lumayan lama, Nevin. Apalagi menengok dari Lord Evac yang ketiga nanti. Ini akan mempersulit untuk team fight-nya mendekati menit-menit ke-18 Lord Evolve. Ya, kita bakal lihat juga outer turret di bagian bottom lane sudah dihilangkan dengan begitu mudahnya. Cuma masa udah ada satu inisiatif yang dibuka. Reward manipulation terbuka juga tapi King berhasil mendapatkan satu pemain di sana bagian double kill ke arah seorang baja juga. Gak ada balik bagian depan membuat dari Crate dan juga Versik harus mundur dulu sampai ke bagian belakang. No way, dua hero tumbang ketika ada Lord. Ini bakal menjadi sebuah malapetaka dikarenakan kita tahu Lord adalah objektif terpenting untuk mendobrak bagaimana base turret yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Lord secure by Bikiran Alpha di sisi lain. Sorizo kembali waktu untuk sekarang. Itu tadi Buying ada time-nya. counter initiate dari Bikiran Alpha. Mereka nunggu nomor 16. Yes. Waktu ada Blazing Duet nomor 16 shop. Lepas juga. Dan gak tau kenapa ya, Iya. shield dari seorang Ki itu on point banget loh ke arah Blazing Duet. Jadi damage-nya gak ada yang masuk. Gara-gara tameng tadi. Iya, dia punya blade armor juga, udah punya radiant, tough boots. Ini kuat banget sih, ini tebel ya, terutama untuk efek-efek magic damage. Oke. Apalagi dari versi kan, kita tahu damage kan gak langsung blur. Gak Ya, instan. 1, 2, 3 naik ke atas dengan enhance chain-nya dia. Jadi bakal nambah lagi dengan adanya radiant armor gitu, defense magic. Well, buat sekarang kita akan melihat bagaimana pergerakan dari Bikiran Alpha yang perlahan-lahan lebih menunggu 3 lane push.
Karena menengok di bagian top lane agak di-stuck sedikit. Jadi mungkin akan kita lihat top lane yang menjadi korban paling terakhir buat sekarang di arah bottom lane. Pendragon dalam ancaman, Iron Hook-nya miss begitu saja. Langsung ada pergerakan dari satu Ki dengan shield-nya. Mencoba untuk zoning out apa yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends. 10 berbanding 6 dengan point kill untuk saat ini di menit yang ke-18. Iron Hook gak ada yang kori sama sekali. Torizo mencoba untuk membadani pergerakan dari EVOS Legends di arah belakang. Pendragon mengincar karena tapi matnya masih punya hasil. Ternyata masih mampu untuk bertahan. Pendragon juga dalam ancaman dan masih mampu untuk bertahan mundur dengan sprint pop-out-nya. Iron Hook miss lagi dari seorang Bajan. Pendragon dalam ancaman. Langsung dulu menabrak Pendragon terjebak sendirian di depan, langsung terkena lethal counter. Moreno mendapatkan satu point kill yang langsung digunakan dari manipulasi Persik mencoba untuk bertahan tapi gak bakal bisa bertahan karena langsung ada pergerakan dari Indonesia. Persik masih mampu untuk bertahan Kidal tapi turretnya satu demi satu udah mulai diambil oleh teman-teman dari Big Hero Alpha dan mereka reset. Mereka tahu mereka kehilangan Ki dan mereka gak bisa untuk melanjutkan pertandingan. EVOS Legends menolak untuk menembakkan base terakhir mereka dengan menarik satu player yaitu Henki dengan Iron Hook dan juga Flicker, dan itu bagus banget. Dengan kehilangan Henki, Big Hero Alpha, mereka gak bisa langsung jamin ke bagian base. So, ini mereka bakal reset, bakal menunggu ke arah Lord berikutnya juga Sarja yang akan respon dalam 1 menit tersisa. 1 menit di dalam game. Ini gak butuh waktu yang lama, mereka juga bahkan bisa melakukan pertukaran eliminasi lagi, mengingat Big Hero Alpha hanya dengan 4 pemainnya saja. Yes, dari stats juga ada Matt di sini dengan Batrix dia. Dan ya, dia ini statistik kita dari season kemarin ya, atau season yang ke-9. Dia memang adalah user untuk Batrix sendiri. Cukup strong, dan tadi kita bisa melihat bagaimana perform dari Matt sendiri yang selalu target. Dia orang paling belakang juga, tapi dia selalu bisa selamat dari mana bahaya. Oke, selalu ada di belakang. Pendragon sudah selesai dengan Guardian Helmet-nya lagi. Yang selanjutnya buat sekarang Pendragon mencoba untuk bertahan, gak punya sprint pop out. Tapi langsung dibayang-bayangi begitu saja Versiknya mencoba untuk mengcover. Bajan datang, Iron Hook connect ke arah depan. Max-nya tidak digigit begitu saja. Pendragon mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Randall Abati, apakah bakal kena? Kayaknya enggak sih. Untuk di all-in, Pendragon terlalu tebal. Ya, belum ada inisiasi yang dilakukan, tapi ada serangan cover langsung masuk ke bagian depan. Nampaknya mereka mau untuk melakukan aksi, masih ada battle Bino dengan image untuk menyelamatkan dirinya. Nampaknya kali karena serangan Persik dan Persik harus dihilangkan. Cuma masalah masih Pendragon juga yang bisa memberikan satu dari bagian belakang. Lain game dilakukan, Moreno bahkan hampir juga bisa dihilangkan. Tapi ternyata masih ada kesempatan dengan zoning out dari Zorizo. Dan tidak ada Persik, artinya tidak ada retribution. Bigetron Alpha menjawab dengan satu pick off yang manis ketika kita tahu bahwa Franco adalah pick off yang lebih mematikan. Matt langsung menyelesaikan tugasnya bersama dengan sang kakak. Lord diamankan untuk Bigetron Alpha. Ya, sini dia Lord untuk Bigetron Alpha. Besar banget chance mereka sebenarnya untuk nge-end game kali ini, tapi nggak menutup kemungkinan untuk EVOS Legends. Mereka masih ada Pendragon, masih ada Persik yang memang bisa menghentikan beberapa pergerakan dengan enhance chain-nya. Oke, layer head to head by head and shoulders kali ini melihat dari Persik dan juga Max. Walaupun status dari Persik kita tahu dia lebih optimal, dia lebih tinggi Omawa. Tapi bagaimana eksekusi in game-nya? Max, dia benar-benar lebih optimal untuk secure objektif. Ya, apalagi kan kita jarang mungkin untuk melihat dia bermain sebagai Balmon ya kan. Rata-rata Assassin, Karina lah, Lancelot untuk mengimbangi ekonomi. Tapi sekarang dia dengan Balmonnya bisa mengimbangi permainan dari hero EVOS Legends dan juga sebagai penutup untuk damage. Real World Manipulation itu sakit banget di samping dari Lord Evolve. Pendragon dalam ancaman dan ini juga tumpah sendirian di depan. Tidak ada immortality. Pendragon tumpah untuk 55 detik dan juga dilakukan hampir KYY. Menahan semua diri dari Clover dan Clover. Dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada torskill yang tersisa. Lord pun udah bisa ditumpahkan. Key down. Orizo juga menggunakan tiga jalan tapi Bajan masih mampu untuk bertahan. Polistar dilakukan. Bajan tumpah tapi Sorizo masih punya immortality. Langsung ada Sword Hand juga di sisi lain. Moreno mencoba untuk mempertahankan tubuhnya. 2 ditukarkan 2. EVOS Legends still on the game. Still so strong untuk bisa ditumbangkan di menit yang ke-22. Clover, what a nice game. Dia benar-benar bisa mengusir satu persatu, bahkan menemukan 2 pemain sekaligus. Meskipun memang tadi ada satu pertukaran yang harus dilakukan oleh seorang Zorizo ketika Polistar Moon-nya nge-jump in ke arah seorang Bajan. Ini yang berbahaya karena udah mulai memasuki menit-menit krusial di menit 22 malah. Ya, sebenarnya dari replaynya sendiri ya, presentasi by Samsung Galaxy A series itu sebenarnya Bajan kurang sekali kena Stardust Dance, cuman kelewatan. Jadi dia putar balik lagi. Iya. Dia kasih Polistar untuk memastikan, tapi harus ditukarkan juga dengan satu Imo dan juga nyawanya dia. Dan bahkan dia pegang Winter Trench akhirnya. Dimana dia tahu di sini dia membutuhkan sekali buying time dengan efek surprise tersebut. Dan makin lama game berjalan, makin lebih mengerikan kalau seandainya kita akan menengok bagaimana satu kali tumbang ada sekitar 70 detik kali kalau misalkan udah mulai memasuki menit-menit seperti ini. Yes. Damage dealt by Axe 100.000 Moreno. Ya jangan lupa kan Clover sih yang harus diwaspadai semakin late game ya. Apalagi ini kan item udah full semua nih. Ya. Berarti pasti nggak Clover yang harus benar-benar bisa dijaga. Jangan sampai ini dia bisa ngelepasin Blazing Duet di samping dari Moreno. Betul. Dan kebalikannya untuk Bigetron Alpha kalau bisa Clover dulu ya mereka incar. Karena Kayak tadi ya? iya benar-benar bisa ngacak-ngacak semua kemungkinan yang udah 90% terjadi. Bisa nge-end game-nya langsung dibalikin dengan begitu mudahnya dengan Blazing Duet dan juga Battle Mirroring Image. 8 detik lagi menuju Lord di menit yang ke-23. Inilah dia Lord yang bakal menentukan bagaimana nasib dari kedua belah tim. Siapapun yang akan mendapatkan Lord kali ini akan mendapatkan sebuah power tambahan agar nanti mereka bisa memberikan efek petir dengan pasif dari Lord Evolve.
yang udah mulai di-engage kali ini bikin Ron Alpha. Konsil pun dilakukan, Bajan langsung melakukan pergerakan ke depan. Persik mencoba untuk menangkap Ki, tidak ada Iron Hook juga yang kena. Krait mencoba untuk memberikan territorial effect dari Angry Gloom yang dia miliki, tapi buat sekarang ada satu pergerakan counter setup. KYY mencoba untuk mengincar sesuatu, Persik bakal langsung menggunakan swordnya. Pendragon ketahuan dan langsung mengincar ke belakang, tapi ternyata Mazara Police pun mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Masih ada shield juga membayang-bayangi ke depan. Masih belum ada pergerakan Chom in dari seorang Clover juga menunggu Pendragon agar bisa mendapatkan sebuah territorial untuk melakukan backstep. Lordnya udah spawn di sini, bahkan udah mulai adanya cicilan yang diberikan oleh seorang Max, Bajan, Persik, dan 3 pemain dari Indonesia udah mulai tembak, tapi ada berhasil connect ke arah seorang Henki terlebih dahulu. Terlalu tebal, malah nomor 16-nya belum connect ke arah siapapun. Oke, dua source skill sudah digunakan, ini akan menjadi ancaman karena Evo saja sebelum menggigit arah siapapun. Bajan masih menunggu momentum langsung ada di ruang manipulation. Persik bakal mengejar Moreno down, mencoba untuk mendapat Peter Lord, dia bakal diamankan teman-teman Peter Alpha. Persik melawan Moreno, Clover mendapatkan Ki, double kill diamankan oleh Persik, triple kill bahkan. Max tumbang dan Max mencoba untuk bertahan, tapi harusnya connect ke depan tidak ada efek utama lagi karena untuk sekarang Max akan mencoba untuk mundur karena belakang, tapi terkena shutdown oleh Persik Mania. Looking for Savage, a comeback dari EVOS Legends tanpa adanya skill sama sekali. Lord pun dihadang di arah depan, tapi seolah-olah tidak akan menjadi malah bahaya. Polis Harmon dilakukan, Sorizo tapi kayaknya bakal sedikit. Winter Legend pun sudah dilakukan, tapi ternyata buat sekarang Lordnya masih ada dan Sorizo masih mampu untuk bertahan. What a play by Sorizo. Baik time untuk sekarang langsung digigit dengan efek suppress, tidak akan ada lagi cover defense dan lihat di arah base-nya EVOS Legends take game number 1. What is coming? EVOS Legends take the game dengan perjuangan yang luar biasa, dengan kemungkinan yang sangat amat kecil, tapi Clover hadir di sana dan ngebalikin semua ekspektasi kita. Yes, itu tarik ulur sih yang menurutku memang berbahaya banget ya. Semakin late game pastinya satu kesalahan kecil yang diperbuat akan berakibat fatal. Dan itu terjadi tadi, tarik ulur, soul skill 2 kebuang untuk Victor Alpha. Maniak dari Persik. Maniak benar. Aku padamu Dar. Lah. Oke. Sebuah counterplay setup yang dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Legends berbuah hasil maksimal 4 poin kill didapatkan. Tidak ada immortal lagi. Ya. Ketika kita udah menengok gimana Sorizo dan juga Mat serta Max tumbang. Karena itu adalah play yang benar-benar sudah berada di dalam late game. 30 detik dengan 2 wave minion, artinya mereka harus menghadapi 2 wave minion dari EVOS Legends dengan 5 member yang hidup. Ya itu benar tidak bisa ditutup. Mata aja itu tumbangnya pertama dan terakhir. Ya. Terakhir dia kena enhance side ya. Nah side ujung banget tadi. Ujung banget. Ujung banget. Ritme mereka, irama mereka. Kalau ngomongin ritme, apakah Franco kali ini akan Franco sudah diamankan terlebih dahulu akan mengubah ritme permainan dari Leda. Game yang kedua akan kita saksikan sesaat lagi menuju ke pada lane of down. Game penentuan apakah bakal 2-0 atau 2-1 untuk sekarang. Langsung saja FPL Arena, mana suaranya? Oke, so ini dia untuk game yang kedua antara EVOS Legends dan juga BKS Ronalva. Langsung menuju ke arah lininya masing-masing dan sudah terlihat dari Henki akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Iron Hook memang udah di pop up, tapi belum connect ke arah siapapun. Pertukaran damage terlebih dahulu di 1 menit yang pertama. Ya, membeli waktu sedikit, apalagi kalau ngomongin soal kontes Lito Wanderer. Buat sekarang pun melihat Persik yang sudah memiliki 2 skill otomatis langsung diganggu dari Max-nya. Retribution pun on point, namun ternyata Max masih mendapatkan 1 Lito Wanderer-nya out of nowhere to damage save the day. Yes, dan jangan lupakan Max dari Karina yang kita lihat kemarin ini bakal build ke arah dari tank. Oke. Dan dari EVOS Legends berarti bahwa mereka butuh 1 atau 2 hero yang bisa melakukan penetrasi. Dan itu bakal bergantung dengan Clover nanti. Clover dengan Beatrix. Apakah akan selesai dengan Demon Hunter Sword atau bahkan dengan Huskclaw? Karena menengok dari Karinya, Mat ini akan sangat mengerikan sekali kalau seandainya Mat yang bakal menangin landing phase seperti tadi di game yang pertama. Ini potensi late game dari BKS Ronalva sih banyak banget ya. Seperti Leon, Kari kalau misalnya udah masuk ke arah menit 15 sampai 20. Itu berarti harus ada 2 hero yang benar-benar mereka incar dari awal. Cuma saya kali ini Setuju. Bajan dan juga Ki yang masih gontok-gontokan aja mencoba untuk ngasih pressure satu sama lain supaya mereka nggak bisa melakukan rotasi dengan lebih bebas lagi. Oke, melihat dari bottom lane ada sedikit pertikaian yang terjadi dari awal game. Di sisi lain Pendragon juga mendapatkan momentum yang sama. Sorizo dalam ancaman tapi Iron Hook-nya connect. Langsung menuju ke arah depan Sorizo. Sprint pop out. Tidak akan ada sprint untuk di setup Tarto. Wow, 1 trigger ke arah spell yang pastinya akan berpengaruh nantinya. Kita melihat juga dengan turtle yang udah mulai spawn, ada beberapa cicilan chain dilemparkan sana tapi Iron Hook dan sana banyak berhasil connect ke arah Ki. Masih bisa terlalu untuk beberapa saat, tapi ternyata gak terlalu lama karena first blood langsung bisa di-secure
oleh Tasya menjadi mid laner. Oke, buat sekarang Tasnya masih bertahan di area belakang tanpa adanya pergerakan sama sekali dari teman-teman EVOS Legends. Tas masih mempertahankan posisinya dengan 1 poin kill yang dia dapatkan tadi di area dari River. Ya, di sisi lain juga kita melihat Matt dan juga Clover ini penentuan juga di early-nya bakalan seperti apa, siapa yang bisa menangin laning phase terlebih dahulu karena akan berpengaruh kepada keseluruhan game kali ini. Tapi di sisi lain juga kita melihat dari satu arah berhasil connect lagi Bajan. Aim rate-nya begitu tinggi tapi masih ada Tangin Cloud yang men-trigger flicker dari seorang Bajan. Itu enhanced sword, immune, dan flickernya juga di momen yang tepat ketika Sanguine Claw-nya hampir menangkap seorang Franco dari Bajan. Ya, itu pas banget tadi sih. Apalagi Iron Hook-nya juga kan, berarti lawannya juga tadi kena enhance dari sword-nya. Jadi masih ada damage tambahan juga. So far kalau kita lihat masih cukup berimbang dari objektif dipegang oleh Beacon Alpha. Dan bahkan ada satu pergerakan tadi yang hampir saja mendapatkan momentum dari Renner Apathy yang tidak connect ke arah siapapun. Buat sekarang di menit yang ketiga permainan, lagi dan lagi EVOS Legends selalu bisa mempertahankan tempo karena mereka tahu lawannya adalah Beacon Alpha. Mereka tahu nggak bisa bermain dengan terburu-buru, apalagi kalau ngomongin soal emblem. Dari mana mereka benar-benar lumayan bisa dibilang 50-50 untuk para junglernya, karena buat sekarang hanya ada perbedaan di area Retribution cooldown. Oh iya, di sana aja sih retrinya. Yang lainnya masih tetap standar lah ya. Kalau dari Masya-nya masih dengan penetration, mungkin dengan physical attack tambahan. Weapon Master juga masih dipakai nanti oleh Clover, physical attack maupun speed. Ada attack speed 1 diisi oleh dia. Tidak full loh dengan maupun speed. Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat seperti game yang pertama, Versik selalu ketinggalan level oleh Max. Karena dengan efek dari damage to monster ini benar-benar memperkaya para jungler dengan emblem jungle-nya itu sendiri untuk di early game di 5 menit awal seperti Max dari Beacon Alpha. Jadi keuntungan untuk early-nya ya, meskipun dari EVOS Legends memang bisa melakukan pertukaran dengan satu eliminasi yang berhasil mereka dapetin. Cuman ini bakal jadi penentuan lagi nih. Turtle yang kedua, setup udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Kali ini Thundercloud yang bahkan mencoba untuk mengacak-acak setup di bagian depan. Tapi masalahnya Max bisa melakukan pertahanan dengan begitu mudah, namun masih juga karena 2 pemain sekaligus Bajan masih bisa melarikan diri, tapi tidak dengan seorang Versik menjadi pemain penting dan Tas Dede sebagai mid laner kali ini juga harus langsung lari dan nge-trigger sprint-nya. Iya, dia nggak bakal mau dalam keadaan yang cukup berbahaya, apalagi menanggung dengan 2 Numeran Blast yang tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada cancellation of Wawa, tidak ada enhance chain untuk menghentikan bagaimana Lolita dari Ki dengan double stun-nya barusan. Yes, dan berarti bahwa 2 kali sudah kita melihat bagaimana Beacon Alpha mereka berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Dan jangan lupakan juga ini adalah penampilan dari Beacon Alpha yang mereka ulang lagi di game yang kedua. Mereka kali ini leading. Bahkan dari mapnya ini sulit untuk bisa disentuh levelnya. Lihat, level difference-nya masih sama. Oke, sekarang sama. Tadi lumayan jauh. Oke, langsung di cancel begitu saja. Bajan menghentikan pergerakan dari Ki, mencoba untuk bermain lebih agresif. Untuk sekarang Clover pun masih mampu untuk bertahan dengan satu Nimbus Patient Clear Wave instan. Iya, rotasi ini dilakukan ke area gold laner kali ini karena pastinya kita melihat juga bagaimana satu tarikan dari seorang Bajan berhasil connect ke arah seorang Ki, tapi nggak mau diinisiasi lebih lanjut karena turret mereka juga dalam bahaya. Hampir saja di all in ke arah Ki dan tidak ada Renner Apathy, jadi masih aman untuk Ki juga. Langsung dash ke arah belakang, meninggalkan pergerakan ofensif dari Bajan. Dan di sisi lain kita bakal melihat bagaimana Mat udah mulai ketahuan sprint pop up dilakukan, dan bahkan kali ini langsung disengage, repositioning dilakukan karena dia tahu untuk sekarang dia berada dalam sebuah ancaman sepertinya. Iron lagi masih belum berhasil connect, bahkan juga satu tembakan terusnya, tapi masalah di sisi lain pasti dalam bahaya 16-nya akan langsung dilemparkan, terkena ke arah satu pemain Gosil dari seorang Bajan. Apakah akan memberikan efek maksimal kali karena di sisi lain juga real world manipulation dari seorang sudah mulai terbuka kayaknya dalam ancaman, tapi di sisi lain juga lihat kayaknya harus berhasil tumbang dan 3 pemain dari Beacon Alpha akan mundur terlebih dahulu. Counterplay set up lagi dari EVOS Legends. Dia memainkan Bajan di area lini belakang dengan flicker hook yang dia lakukan barusan. Apalagi mendapatkan Max, itu langsung mematahkan tempo permainan. Sehingga Beacon Alpha yang tadinya ingin melihat 1 bahkan 2 poin kill tidak jadi di area bottom lane. Solid 20 udah mulai muncul ke depan dengan serangan Polistar muncul in dari Versik yang mencoba untuk menggunakan enhance sword, ternyata Max mengamankan retribution dengan on point. Bajan mendapatkan Solid tapi tidak ada follow up damage dan langsung disengage. Beacon Alpha terlalu kuat di early game-nya. Terlalu kuat di early game, terlalu kuat di area objektif juga. Turtle udah beberapa kali mereka dapetin 3 kali juga kan. Terus kalau kita ngomongin dari outer lane bagian bawah bisa banget dicicil oleh seorang Matt. Cuman masalahnya ketika masukin ke arah late game, ini damage dari Clover juga udah nggak main-main. 1 hit saja dengan snipernya itu udah cukup membuat Matt langsung mundur. Dan bahkan dia yang dapat ke area gold buff-nya. Ya, tapi secara level ini Matt masih unggul dibandingkan dengan si Clover sendiri. Dan dari Beacon Alpha, Lolitanya sih di sini yang menjadi faktor penentu untuk Beacon Alpha bisa selalu memenangkan duel di early. Oke, apakah langsung dijawab begitu saja? Ki sudah mulai memunculkan wujudnya di area sebuah laning base gold lane dari EVOS Legends. Zoning out pun sudah mulai dilakukan. Versik mendapatkan purple buff-nya, seperti masih aman-aman aja. Tidak ada pertikaian yang begitu bisa bilang mengancam dari kedua belah pihak. Cuma nyicil-nyicil aja karena fokus utama dari kedua tim mungkin lebih ke arah objektif untuk saat ini. Dan juga kita melihat tadi satu Iron Hook dari seorang Bajan. Rate-nya untuk game kali ini benar-benar tinggi banget. Beberapa kali selalu bisa ngedapetin pemain, cuman udah panas. Iya udah panas, cuman ya nggak ada inisiasi lanjutan. Cuma Konsil udah berhasil juga kali ini, berhasil mengkodek 3 pemain langsung tuh 16 cuma masa Moreno tetap harus berhasil itu bahkan terlebih dahulu.
Roche dan connect sekarang kill lagi. Versing mencoba untuk mengajar ke arah Matt, tapi telah berhasil dan satu tembakan terakhir dari Clover mendapatkan satu pemain tambahan untuk EVOS Legends. Dibalaskan dengan instan bagaimana sebuah setup yang dilakukan oleh Ki. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Clover. Di arah belakang dia runner up artinya udah on point banget dan itu adalah target yang paling maksimal untuk sekarang 2 poin tanpa trade kill sama sekali. Membuahkan sebuah momentum bagi EVOS Legends dari debutnya untuk kali ini. Tosh yang biasa bermain sebagai jungler, kali ini bermain sebagai mid laner dan baru selesai dengan jenis one ya Omawa. Iya sih, itu tadi padahal setup yang manis ya. Coba untuk dilakukan oleh Bigatron Alpha. Ini menemblas dari dalam rumput, tapi gagal juga kan hanya 2 pemain yang berada di PNR. Oke, tapi buat sekarang Max langsung mikir ke arah Versing mencoba untuk langsung menggunakan sport enhance-nya menghindari sebuah teamfight yang ada. Moreno tapi sudah bertahan di depan sana. Satu tamparan bad impact langsung di-flicker oleh Ki. Mencoba untuk menangkap seorang Versing tapi ternyata masih bisa sword ke arah belakang and save the day. Wah, flickernya jadi terbawa sia-sia bisa dibilang karena nggak ada inisiasi lanjutan yang mau coba dibuat. Cuma masalah kali ini Taxede dan juga Versing sudah mulai mendekat dengan Lord yang berhasil diamankan oleh seorang Max. Oke, langsung ada Polistar juga ke depan sana mencoba untuk bertahan tapi Pendragon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sprint pop out, dia tahu dia dalam bahaya kalau terlalu lama di dalam area team fight. Iya, nggak mau dilama-lamain lagi karena itu bakal menjadi bumerang untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan kita melihat juga dari segi item limitation-nya udah banyak perubahan pastinya bawa. Yes, ini yang menarik masih ada Swift Boots ya yang dipakai oleh Max, mungkin menambah dari attack speed-nya, sedikit saja curse health dari Guardian. Jadi benar akan mengarah menuju ke item defense, sedangkan untuk Julian dari Versing masih dengan full item attack lah. Dan ada Melvic Roar kali ini. Jadi Clover bakal jadi lebih sakit dan dia sudah siap untuk melakukan team fight. Oke, Ki kali ini udah mulai langsung menunjukkan Guardian Block-nya dan bahkan menambah setup. Apakah ada flicker? Tidak ada flicker sepertinya. Terus saat ini setup sudah mulai dilakukan dan bahkan EVOS Legends mencoba untuk mempertahankan teritorial pertahanan base-nya di semua lini. Iya, susah banget karena lihat di area top lane pun pergerakan dari Sorizo berhasil ngedapetin 2 turret sekaligus. Dan bahkan Pendragon Masya yang terkenal dengan objektif yang belum berhasil ngedapetin 1 pun turret. Di sisi lain juga Bajan berhasil mendapatkan 1 arusnya. Cuma masalah koneknya ke arah hero-hero tebal. Yes, dan masih belum ada targeting di area backlanernya sehingga membuat sosok Moreno seolah-olah tidak tersentuh sama sekali. Dan makin sulit lagi untuk ditumbangkan bagi teman-teman dari EVOS Legends dikarenakan Ki selalu mendapatkan sebuah posisi yang dimana dia ngebadanin semuanya. Dia makan semua dealing damage-nya. Dan bahkan sampai-sampai Sorizo, di Explainer-nya di match ini udah benar-benar menyentuh ke angka 43.000. Oke, dan Max ternyata nggak berhasil ngedapetin ya ke area purple buff-nya karena retribution di-trigger oleh seorang Versing menjadi keuntungan. Pastinya untuk Versing nggak berhasil kehilangan. Dan kita bakal melihat lagi dari sisi lainnya, 5 pemain dari EVOS Legends sudah mulai bergerak mencari objektif yang bisa mereka dapetin sebanyak-banyaknya. Setidaknya mengejar ketertinggalan gold mereka dulu. Setuju. Menengok dari ketertinggalan gold 5.000 gold leading di menit yang ke-11 nih Om Awa. Yes, ini adalah golden yang oke banget sih untuk Bigatron Alpha selama mereka masih bisa mempertahankan momentum ini juga. Dan player stats kita untuk Max dengan karena dia ini kayak dia cukup tinggi juga apalagi dengan item defense yang memang selalu dibawakan oleh Max. Oke, untuk menangkap ke arah satu sosok Karina Tank seperti ini. Mau tidak mau, harus ada zoning out yang begitu luar biasa dari Pendragon. Either way itu menuju kepada seorang Matt dengan Karinya atau menuju ke arah Moreno. Karena cuma 2 pemain itu aja yang bisa di-engage sama Pendragon dengan basic attack yang dia miliki. Tapi masalahnya ya, di sini ada Bigatron Alpha, mereka nggak punya 1 true damage pasif. Ada 2. Ada 2. Ada Kari juga. Dan Karina ini benar-benar meltdown banget hero setebel apapun dengan true damage yang mereka miliki. Apalagi kalau ngomongin soal bagaimana early game seperti ini. Dan Iya. sesaat lagi mungkin akan selesai dengan dimension sword atau minimal dengan golden staff. Wah, semakin mengerikan sih, semakin banyak item yang bisa dimiliki. Begitu juga dari EVOS Legends. Kalau penetrasinya udah bisa mereka amankan, entah itu nanti dari Genius One ataupun untuk item-item lainnya, itu pasti akan menjadi bumerang juga yang bisa diberikan ke arah para pemain dari Bigatron Alpha. Langsung sudah dimiliki oleh Bigatron juga menuju ke arah pemain dari EVOS Legends. Langsung bisa menemukan 1 pemain di sana. Terus Stun Bajan gak bisa kemana-mana lagi, tapi masih ada pergerakan 16-nya connect dengan Legends ternyata gak dapat ke arah siapapun KB. Oke, langsung ada pergerakan NSN dibantu dengan reward manipulation. Sorizo jump in dengan falling star moon-nya mencoba untuk menangkap ke atas diri, tapi ternyata Sorizo langsung nge-pop out sprint ke arah belakang. Pendragon, where is Pendragon? Di mana Pendragon? Tidak ada yang mengetahui posisi dari Pendragon, tapi untuk sekarang Iron Hook-nya hampir mengenai ke arah Sorizo. 1 member tumbang Moreno tidak terdeteksi lagi untuk sekarang. Sorizo pun udah gak memiliki 1 pop out-nya. Dan Sorizo udah mulai ketangkep 1 demi 1 Iron Hook-nya hampir. Bajan sedikit lagi menangkap ke arah Sorizo yang sudah memiliki immortality. Mata kena efek dari Render Apathy. Di sisi lain Max yang masih menahan dealing damage yang dimiliki oleh satu Sorizo. Immortalnya pecah. Shotgun Wesker down. Versing now poinnya. Pendragon mendapatkan mat. Permainan diputar kembali. Ki juga down. Dan Lord akan secure by EVOS Legends. Outplay yang dilakukan EVOS Legends dengan memanipulasi pergerakan dari Pendragon yang tidak terlihat sama sekali di area jungle. Wah, ada positioning kali ini dari EVOS Legends dan membuat mereka bisa punya space yang luas banget. Auto turret sudah tumbang di area mid. Bahkan Rina turret seharusnya bisa menjadi target mereka berikutnya dengan membawa Matrix di game kali ini. Apakah akan ada push lagi dengan menggunakan Yif
dari high ground yang kita ketahui bahwa dia memiliki area teritorial yang sangat amat jauh, dan Pendragon selesai dengan Thunderbolt Om Awal. Yes, akan ada efek super slow nanti. Super slow. Yang didapatkan dari item tersebut. Dan sementara tadi memang tarik ulur dari EVOS Legends yang bagus banget. Apalagi mereka bisa memaksimalkan potensi match yang dipakai oleh Pendragon. Dimainin selama Pendragon tidak terlihat di arah dari minimap. Pastinya bisa menjadi salah satu ancaman untuk Liquid Alpha. Hampir saja Bajan menangkap satu dengan Iron Hook yang dia miliki. Buat sekarang, Ki dalam keadaan yang sekarat benar-benar tertampar di arah belakang sana dengan efek knock up airborne. Dan terkena Torizo, terkena efek Iron Hook, tertangkap Bajan. Killing spree pun diamankan oleh Clover. Di depan versi mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Pikiran Alpha. Sementara itu dilihat dari EVOS Legends memaksimalkan potensi dari Super Minion yang masih berjalan. Pendragon langsung bergerak ke sisi lainnya mendapatkan satu objektif lagi dan langsung ada disengage. Sementara Clover masih belum mau berhenti. Dia langsung melakukan poking terhadap base turret di bagian mid lane. Versing menangkap ke arah depan dan combo lagi Kitty. Tertangkap lagi dua member down. Pendragon sorry out karena matnya terpaksa untuk mundur, dan ini udah benar-benar terbuka untuk base turret yang terekspos. Langsung menuju ke base. EVOS Legends mendapatkan 2-0. 2-0 EVOS Legends di game yang pertama. Mereka tetap aja, tapi untuk game kali ini easy win. Straight push Om Wawa. Straight push, gak pakai basa-basi. Yes. Dan kita melihat adanya kombinasi permainan tadi dari Iron Hook dan juga Bajan. dibuka dengan adanya enhanced chain terlebih dahulu. Bajan. Dan Persik. Bagaimana cara mereka untuk melakukan combo yang luar biasa? Enhancing. Tarik dia ke belakang. Iron Hook flicker yang pertama dapetin Esmeralda. Dan yang kedua dapetin Ki. Jadi mana itu dua pemain yang di game pertama juga memiliki peran penting ketika mulai melakukan team fight. Yes, tapi dari semua pemain yang sudah kita sebutkan, Pendragon menurut di sini harus kasih poin plus. Pendragon. Pendragon. Oh, Pendragon. Dia bikin team fightnya jadi dua arah. Iya. Yang pertama adalah di bagian bajannya. Yang kedua adalah di bagian zoning out ketika Mat tertangkap dan tidak bisa melakukan apapun. Iya, itu juga waktu mereka lagi mau naik ya ke atas dari base Pendragon, dia langsung dive in. Dia ngelewatin semuanya. Dan itu ngebuat agak ke distract separuh ke belakang. Yang satunya ketarik Iron Hook. Dan ini benar-benar sebuah play yang dibuat dari EVOS Legends terbaru. Dengan tanpa adanya wall sama sekali di sini, mereka menunjukkan bagaimana inilah dia cara bermain EVOS Legends yang benar-benar baru banget, fresh from the oven. Ya, Dan mungkin kita belum pernah melihat play seperti ini sebelumnya. betul. Dan lihat bagaimana fans di belakang dari para EVOS fans benar-benar memberikan aplaus kepada EVOS Legends dengan match pertama mereka. Perfect point 2-0. 2-0. Ini masih menjadi kemenangan yang begitu intens ya. Kalau kita lihat Acidic di area mid lane, kali ini ternyata masih bisa menunjukkan kemampuannya. Berbeda dengan role yang dimiliki sebelumnya. Dan ini dia para pemain dari EVOS Legends. Waduh, Clover sang penggendong. Yang kita tahu bahwa dari tadi dia benar-benar berada dalam posisi yang aman di belakang banget, tidak ter-engage sama sekali. Dan bahkan hitungannya free hit banget Ya, di dalam dua area territorial team fight. ya padahal kalau kita lihat dari cara komposisi hero ini ya, Victor Alpha mereka kuat. Wah, lihat. Bang Zes, full senyum. 2-0. 2-0 Om Wawan, Nevin. Dengan line up yang baru, Ya. yang mungkin kalau para audiens yang lihat, wah ini gimana nih? Makanya aku Apa bilang dari memang awal. bisa menang? Ya, oke. Oke. Kalau ngomongin dari awal Om, ini bagaimana cara new generation, new play, new plan, rencana baru. Bagaimana dengan analisnya dari EVOS Legends yang begitu banyak. Dan kita ketahui sendiri untuk ngomongin soal regular season, Pikiran Alpha tuh sering banget loh ngalahin EVOS Legends, tapi untuk saat ini 2-0 secure untuk EVOS Legends. Nah, ini dia permainan dari EVOS Legends dengan pemain barunya ngedobrak langsung Bigetron. Tadi kita sempat bahas juga histori mereka seperti apa, Bigetron selalu mendominasi regulernya. Tapi kali ini EVOS Legends membuktikan pemain baru mereka, line up baru mereka nggak bisa banget diremehin. Ya, meskipun mungkin kalau kita ngelihat